Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, kita kembali lagi di pembelajaran daring. Kali ini kita sudah memasuki tema 2. Tema 2 untuk kelas 6. Jadi kalian harus persiapkan buku tema 2-nya. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum itu, mari kita buka dengan bacaan doa. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniya as-salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih untuk anak-anakku. Selanjutnya saya mendoakan kepada kalian, semoga kalian semuanya tetap sehat, dijauhkan dari corona. Dan ingat, tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun, ya. Oke, kita langsung ke materi teks peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang akan menjadi bahasan kita, insya Allah ada 3. Ya, di peristiwa sekitar proklamasi insya Allah kita akan membahas 3 item. Yang pertama, bagaimana sejarahnya BPUPKI. Kemudian yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang ketiga, peristiwa proklamasi itu sendiri. Jadi ini yang akan kita bahas. Oke, langsung saja kita ke BPUPKI, ya. Sebelum Indonesia merdeka itu dibentuklah dulu yang namanya BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum dibentuk BPUPKI sebenarnya Jepang itu sudah menjanjikan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan. Itu tahun 1944 oleh Jepang. Sudah dijanjikan, ya. Karena memang dulu Indonesia itu dijajah negara-negara Eropa, banyak sekali, ada negara Inggris, ada Jepang, ada Belanda. Itu menjajah Indonesia selama hampir 350 tahun. Bayangkan, lama banget, 350 tahun Indonesia dijajah. Sekarang kita merdeka baru berapa tahun? 75 tahun. Nah, bayangkan, masih lama kita dijajah daripada kita merdeka. Oke. Nah, walaupun Indonesia ini diberikan dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang, tetapi Jepang tidak memastikan kapan Indonesia akan diberi kemerdekaan. Belum dipastikan. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Siapa yang bentuk? Jepang juga. Atau kalau dalam bahasa Jepang itu disebut Dokuritsu Junbi Chō Sakai. Itu kalau dalam bahasa Jepangnya. Dibentuk tanggal 1 Maret 1945. Dibentuk BPUPKI. Nah, BPUPKI ini bertugas menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu. Sebenarnya tujuan Jepang itu untuk
memerdekakan Indonesia ini sebenarnya ada akal bulusnya. Gimana akal bulusnya? Yakni sebenarnya supaya rakyat Indonesia ini membantu Jepang ketika akan berperang melawan sekutu. Karena waktu itu Jepang berperang melawan sekutu. Jadi ketika sekutu datang ke Indonesia dianggap sebagai musuh. Nah, karena Jepang akan memberikan kemerdekaan gitu. Nah, tapi tipu muslihat ini sudah dibaca oleh orang Indonesia. Nah, yang jadi ketua BPUPKI ini adalah Dr. Rajiman Wedya Diningrat. Jadikan sebagai ketua BPUPKI. Nah, setelah tanggal 7 Agustus 45, nah BPUPKI ini diganti. Nah, diganti dengan apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. Jadi Indonesia sebelum merdeka sudah disiapkan oleh badan-badan ini. Yang pertama BPUPKI, setelah BPUPKI diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya itu disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, ini. Nah, ketuanya siapa? Ketuanya adalah Bapak Insinyur Soekarno. Itu ketua PPKI. Oke. Tugasnya apa? Tugasnya seperti singkatannya, memang dia bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu disiapkan oleh BPUPKI dan PPKI. Kemudian setelah itu tanggal 14 Agustus, nah, ternyata Jepang ini sudah menyerah kepada sekutu karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Nah, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ini dibuat momen oleh orang Indonesia supaya bagaimanapun Indonesia harus merdeka tanpa pemberian Jepang. Tanpa diberikan Jepang, harus merdeka sendiri. Gitu. Nah, ini diantaranya tokoh yang tahu tentang kekalahan Jepang ini adalah Sultan Syahrir. Nah, langsung menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Sultan Syahrir ini mendesak, ayo Bung Karno, Bung Hatta, kita segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah golongan pemuda. Jadi pemuda ini menculik Bung Karno dan Bung Hatta, diculik dibawa ke Rengas Dengklok. Ada 4 orang yang menculik pada waktu itu. Ada Sukarni, ada Wikana, ada DN Aidit, dan Khairul Saleh. 4 orang ini sepakat menculik Soekarno dan Hatta. Nah, supaya apa? Dengan tujuan supaya secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus, sayang. Nah, ya. Jadi terjadi pada tanggal 16 Agustus pukul 3 pagi. Nah, dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Kalau ingin tahu, datang ke Karawang ya. Nah, di sana diculik. Ayo, Bung Karno, segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya malamnya beliau berdua, Bung Karno dan Bung Hatta, ke Jakarta. Nah, di sana
mereka mempersiapkan teks proklamasi di malamnya. Jadi langsung ke detik-detik proklamasi. Nah, jadi tanggal 16 itu malam itu Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo ini berkumpul di rumah Laksamana Maeda, orang Jepang juga ini. Pada tanggal 16 Agustus mereka menyusun teks proklamasi karena sudah didesak sama golongan pemuda harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya tanggal 16 menyusun. Nah, oleh Bung Karno, naskah itu ditulis di dalam kertas, secari kertas gitu, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Nah, jadi itu. Nah, awalnya pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Jadi ada lapangan yang namanya lapangan Ikada. Tapi karena pertimbangan keamanan dialihkan ke rumahnya Insinyur Soekarno sendiri. Jadi Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang sekarang disebut dengan Jalan Proklamasi. Nah, tanggal 17 Agustus pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Tapi sebelum itu, peristiwanya seperti ini. Sejumlah rakyat ini sudah berkumpul di depan rumah Soekarno sebelum jam 10. Jadi jam 6 itu sudah berkumpul, banyak yang berkumpul. Karena tujuan mereka tak sabar lagi menunggu momen kemerdekaan negara Republik Indonesia. Banyak tokoh yang datang. Ada A.A. Maramis, Latuhar Hari, Abikusno Cokro Suyoso, Buntaran Martoatmojo, dan lain-lain. Nah, banyak sekali tokoh yang hadir pada waktu itu. Pada pukul 10, Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari serambi depan. Diikuti oleh Ibu Fatmawati. Nah, kemudian Insinyur Soekarno mulai membacakan naskah proklamasi. Nah, waktu itu beliaunya sedang sakit malaria, tapi Bung Karno, Bapak Insinyur Soekarno ini tetap membacakan naskah dengan lantang dan semangat. Ya, langsung dibacakan begini: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah teks proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno waktu itu. Ya, masih ada coret-coretannya gitu. Nah, ini ditemukan di tempat sampah, keranjang sampah miliknya BM Diah. Ya, nah, ini sontak langsung setelah dibacakan teks proklamasi ini, langsung bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Endraningrat. Langsung dikibarkan. Serentak hadirin ini semuanya menyanyikan lagu Indonesia Tanah Airku atau lagu Indonesia Raya tanpa komando. Jadi ketika bendera dikibarkan, mereka langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan kompak. Nah, ini adalah foto waktu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ya, oleh Insinyur Soekarno. Oke. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa apa yang ada di video ini kalian catat dalam buku catatan, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.